Halo teman-teman semua, sekarang kita akan memasuki bab baru yaitu bab 5 yang juga merupakan bab terakhir dari buku ini yang berjudul Pelajaran tentang Uang. 4 cara memiliki mata yang bisa melihat uang. Di dalam bab 5 terdapat 4 subbab. Sekarang kita akan memasuki subbab yang pertama yang berjudul Baca semua artikel surat kabar versi cetak. Siapapun yang ingin membuat sebuah kapal, dia harus punya keinginan kuat terlebih dahulu untuk mengarungi lautan luas. Aku percaya sekali dengan pepatah di atas. Nak, apakah kamu punya keinginan untuk pergi ke lautan luas ekonomi yang bergelombang dengan ombak biru itu? Jika kamu belum memiliki keinginan itu, bolehkah kamu jelaskan alasannya? Masih banyak sekali simpanan tulisanku yang tersisa. Aku yakin kamu akan bisa. Dan sekarang akan kujelaskan cara membuat kapal agar bisa berlayar di lautan luas tersebut. Ada 2 cara membuat kapal. Yang pertama adalah dengan mencari cara pembuatan kapal melalui ucapan dan tulisan. Dan yang satunya lagi adalah dengan latihan langsung menggunakan palu dan perkakasmu. Pertama-tama akan kujelaskan terlebih dahulu cara pertama, yaitu mencari tahu dari ucapan dan tulisan. Kalau kamu bertanya, manakah yang lebih penting antara teori atau praktik? Akan kujawab begini. Untuk kapal kecil, praktik akan lebih penting. Tetapi untuk kapal besar, teori lebih penting. Kapal kecil bisa dibuat langsung dan cepat lewat praktik di lapangan dengan hanya melihat melalui mata. Teori hanya perlu diketahui dasarnya saja. Akan tetapi, untuk membuat kapal sebesar stadion olahraga, teori sangat penting. Kapal yang besar tidak bisa dibuat dengan hanya melihat teorinya satu persatu di lapangan. Skala kapalnya terlalu besar untuk bisa dilihat satu demi satu. Kapal besar hanya bisa dilihat secara keseluruhan melalui pembangunan dasar dari teori. Karena itu, menurutku, pengetahuan teori sangat diperlukan untuk membuat kapal yang besar. Untuk membuat kapal yang besar, pikiran memerlukan penataan teori yang kuat. Teori adalah sesuatu yang bisa membuat hal yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Karena itu, bila kita ingin membuat kapal yang besar, penting sekali untuk membuat dasar teori yang kuat ditambah dengan meletakkan pengalaman praktik langsung di atasnya. Dengan demikian, kita bisa membuat kapal seukuran Lotte World Tower setinggi 123 lantai. Untuk membuat kapal sebesar itu, diperlukan dasar teori yang kuat. Hari ini akan kuberitahu cara belajar ekonomi untuk menumpuk pengetahuan teori. Aku merekomendasikan untuk membaca surat kabar versi cetak lebih dari apapun. Akhir-akhir ini aku memulai hari dengan membaca surat kabar setiap pagi. 3 surat kabar harian dan 1 surat kabar ekonomi. Aku selalu membaca 4 jenis surat kabar setiap hari. Aku membaca semua artikel di surat kabar harian tanpa membedakan jenis media yang konservatif atau progresif. Kulakukan semua ini hanya demi belajar ekonomi. Inilah cara untuk membuat dasar pengetahuan menjadi lebih kuat. Aku menandai semua highlight di surat kabar dengan pulpen. Ini adalah proses untuk memasukkan isi artikel hingga yang terkecil sekalipun ke otakku. Apabila kujumpai berita yang menarik ketika membaca, aku akan meringkas kembali berita tersebut ke dalam catatanku. Itu kulakukan agar aku bisa menyampaikan kembali berita tersebut dengan gayaku sendiri. Aku tidak pilih-pilih artikel, tidak hanya berita ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, olahraga, hiburan, hingga politik. Ada alasan mengapa aku melakukan itu.
Aku menganggap bahwa artikel adalah sesuap nasi untuk wartawan. Orang tidak boleh memperlakukan makanan dengan sia-sia. Oleh karena itu, aku percaya bahwa para wartawan telah mencurahkan hati mereka ke dalam semua artikel. Ketika aku mulai membuka surat kabar, kubaca artikel-artikel tersebut seperti tokoh utama dari film The Man from Nowhere. Sambil bertekad, aku akan mengunyah beberapa artikel pada hari ini. Membaca surat kabar tampaknya adalah sesuatu yang tidak berguna saat itu. Namun setelah beberapa saat, ada reaksi kimia yang terjadi di dalam kepala dan kita mulai mendapat titik terang, selayaknya menanam toge. Awalnya, meski diberi air setiap hari, toge tidak juga tumbuh. Namun, tiba saatnya di suatu titik ketika tiba-tiba toge tersebut terus tumbuh tak habis-habis meski sudah berulang kali dipetik untuk dibuat sup. Seperti halnya menyiram toge, artikel yang dimasukkan ke dalam otak tidak akan berguna pada awalnya. Tetapi ketika setiap hari disirami, pengetahuan terus tumbuh dan saling berhubungan hingga membentuk sebuah pemikiran. Semua artikel yang tampaknya tidak berhubungan tetap kumasukkan ke dalam kepala. Suatu saat mereka bisa membentuk sebuah jejaring yang membuat kita mampu membaca keadaan ekonomi serta memiliki keahlian analisis. Ketika aku membagi pendapatan menjadi pendapatan dari pekerjaan, dari usaha, dan dari modal, sebenarnya itu adalah hasil dari pengetahuan yang tercipta dari membaca surat kabar setiap hari. Ketika aku membandingkan pendapatan modal penyanyi Nahun Ah dengan pendapatan pekerjaan oleh penyanyi Namjin, itu pun dihasilkan dari pengetahuan yang kudapat dari membaca surat kabar. Dari artikel surat kabar diperoleh pengetahuan ekonomi, kemampuan menulis, dan juga pembelajaran hidup. Karena itulah, kita harus belajar ekonomi dengan membaca surat kabar. Seperti aku. Akan lebih baik lagi kalau kamu juga bisa meringkas hasil membaca buku. Tetapi buatmu itu akan jadi hal yang berlebihan. Sebagai langkah awal, kamu bisa terlebih dahulu memulainya dengan membaca surat kabar. Ada satu hal lagi yang kusadari dari membaca surat kabar. Cerita yang mungkin sedikit ironis. Awalnya, ketika aku sangat ingin belajar ekonomi, aku hanya memusatkan perhatian pada bagian ekonomi saja. Tapi kemampuan analisis ekonomiku tidak juga terasah dengan baik. Aku hanya menguasai mati-matian kulit luarnya hingga membentuk jaket yang tebal. Hari-hariku menjadi tidak nyaman mengenakan jaket tebal tersebut. Perjanjian kerjasama ekonomi Amerika Serikat Cina, komprehensif, bertahap, kemitraan Trans-Pasifik, pengetahuan yang dipelajari tanpa tahu cara menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, sama seperti mengenakan jaket yang tebal. Sulit sekali menggerakkan badan dengan jaket tebal tersebut di kehidupan sehari-hari. Bukan, ini bukan cara yang baik. Ini bukan pengetahuan ekonomi yang hidup. Pengetahuan ekonomi yang hidup ada di dalam manusia. Sesuatu tidak akan menjadi ekonomi hanya dengan menempelkan label nama pada hal tersebut. Nak, aku menyadari bahwa mangkuk yang berisi manusia ini adalah ekonomi. Akar dari apa yang terjadi di antara manusia adalah ekonomi. Perekonomian berada di tempat terendah di dunia. Sesuai hukum alam, semua air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di tempat terendah itulah terbentuk lautan. Artikel surat kabar yang kubaca akan mengalir ke tempat terendah dan membentuk lautan ekonomi. Berbagai pengetahuan yang terkumpul di sebuah mangkuk ekonomi tersebut dengan sendirinya akan terhubung satu sama lain. Inilah cara untuk membentuk senjata dengan rangkaian teori ekonomi yang dikumpulkan oleh manusia. Aku harus memberimu sedikit saran. Jangan membaca artikel yang sudah disunting pada portal daring.
Untuk memperoleh pengetahuan ekonomi yang dibentuk oleh manusia, kita harus membaca berita sesuai dengan standar kita sendiri. Berita portal adalah berita yang sudah diubah dan menggoda mata kita dengan berbagai judul yang terlihat menarik. Orang yang mengubah berita yang kita baca seharusnya adalah diri kita sendiri. Jangan pernah berikan tugas itu kepada orang lain. Bacalah dengan standar kita sendiri dan jadikan artikel sebagai pengetahuan milik kita. Hal ini tidak mungkin didapatkan dengan membaca berita dari portal daring. Kesimpulan yang ingin kutekankan ada 2. Pertama, bacalah surat kabar seperti makan, bukan seperti bernapas. Kita harus membaca surat kabar setiap pagi. Kepala kita mirip seperti benih toge, yang makin sering diberi air akan makin cepat tumbuh menjadi toge. Kedua, bacalah semua artikel yang ada di surat kabar versi cetak. Bacalah semua artikel dari berbagai bidang seperti sedang mengonsumsi dan mencerna makanan. Dengan begitu, kita bisa mencerna semua nutrisi yang terkandung di dalamnya dan pohon pengetahuan ekonomi kita tumbuh makin besar. Bacalah surat kabar versi cetak dan bacalah semua artikel di dalamnya dengan baik, serta catat bagian pentingnya. Tidak ada media yang lebih baik untuk meresapi pengetahuan ekonomi selain surat kabar versi cetak. Nah, sudahkah kamu sirami pengetahuan ekonomimu hari ini? Ini adalah akhir dari subbab pertama di bab 5 yang berjudul Baca semua artikel surat kabar versi cetak. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab kedua yang ada di bab 5 yang berjudul Cara membaca khusus untuk belajar ekonomi.